Berjumpa kembali bersama saya dalam acara di YouTube yang satu dan sama, yaitu Serambi Religius. Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terkasih, kini kita telah memasuki detik-detik terakhir menjelang perayaan Natal. Tanggal 17 kita akan mengadakan misa yang namanya Misa Antifon O. Saya akan menjelaskan besok. Moga-moga berkenan bagi para pendengar setia. Sementara saya mau mengawalinya dengan menantang ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih. Karena ketika menjelang hari Natal timbullah pro kontra di antara sesama umat beriman, baik itu beriman kepada Kristus di dalam agama Katolik maupun Kristus di dalam agama Protestan. Muncul pertanyaan yang bergentayangan ke sana kemari. Ada yang mempersoalkan, mengapa orang Katolik merayakan Natal hanya di tanggal 25 dan perayaan ekumenis tingkat nasional pun disesuaikan dengan tradisi Katolik. Sementara di dalam agama Protestan mulai bulan November itu adalah bulan Natal, bulan perayaan mengenang kelahiran Yesus Kristus. Maka kalau Anda berada di daerah Batak, di mana ada perpunguan kelompok marga mengadakan Natal dengan berbagai variasi. Lalu orang Katolik bertanya kepada pastor, "Pastor, bolehkah kami menghadiri perayaan Natal marga sebelum tanggal 25? Saya mengatakan, saya tidak mau melarang, juga tidak mengizinkan Anda untuk mengikuti perayaan Natal sebelum tanggal 25. Tetapi pertanyaannya adalah, Anda itu Katolik atau tidak? Nah, untuk mengatasi supaya Anda itu tidak diasingkan dari kelompok marga atau kelompok suku, maka Anda silakan hadir. Tetapi hadirilah di acara perayaannya, bukan di acara ibadahnya. Dan hadirlah dengan kesadaran membawa status dirimu sebagai HKBP, hati Katolik, badan Protestan. Hatimu tetap Katolik, tetapi saat itu Anda memberikan badanmu secara ala Protestanisme. Saudara-saudariku yang terkasih, mengapa merayakan Natal di tanggal 25 Desember? Anda mendengar macam-macam hal, bahwa sepatutnya Yesus tidak lahir di tanggal 25. Ada yang berdalil lagi, tanggal 25 itu hari panen, hari syukur, hari cahaya, macam-macam hal. Tetapi saya akan memberikan satu titik terang bagi Anda untuk mengerti dan mengimani sesungguhnya Yesus Kristus lahir pada tanggal 25 Desember. Setiap tahun kita merayakan hari Natal, yaitu mengenang hari kelahiran Yesus Kristus. Namun mungkin banyak di antara kita yang mempunyai pertanyaan seperti yang saya utarakan di awal tadi. Pertama-tama, tentang asal-usul perayaan Natal. Kedua, apa perlunya merayakan Natal mengingat kata Natal tidak disebut dalam kitab suci? Yang ketiga, bolehkah merayakan Natal sebelum tanggal 25 Desember? Tiga pertanyaan ini sering mencuat dan jawaban dari pertanyaan ini dimuat dalam suatu tabloid Katolik yang terkenal, yaitu Catholic Life Desember 2011. Saya merangkul dan merangkumkannya ini dalam beberapa poin. Memang betul, saudara-saudariku yang terkasih, ada beberapa teori tentang asal mula hari Natal dan Tahun Baru. Menurut Katolik Ensiklopedia, pesta Natal pertama kali disebut sebagai Depositio Martyrum
dalam Roman Kronograf 354 dan dikatakan dengan jelas bahwa perayaan Natal dimulai sekitar pertengahan abad keempat. Harus dicatat dengan baik-baik. Kita juga tidak tahu secara persis tanggal kelahiran Kristus. Namun, sekali lagi, para ahli memperkirakan sekitar abad 8 sampai 6 sebelum Masehi, Santo Yohanes Chrysostomus berargumentasi bahwa Natal memang jatuh pada tanggal 25 Desember dengan perhitungan kelahiran Yohanes Pembaptis. Maka secara kronologis mulai dari kelahiran Yohanes Pembaptis sampai kepada kelahiran Yesus Kristus jatuh pada tanggal 25 Desember. Mengapa? Karena Zakaria adalah imam agung dari hasil hari Sili atau Atonemen jatuh pada tanggal 24 Desember. Maka Yohanes Pembaptis lahir pada tanggal 24 Juni dan Kristus lahir 6 bulan setelahnya, yaitu tanggal 25 Desember. Ini satu versi yang memberikan titik inspirasi, menerangi akal budi dan iman kita, sehingga kita percaya bahwa Yesus lahir di 25 Desember. Saudara-saudariku yang terkasih, ada sejumlah orang yang meyakini bahwa kelahiran Kristus jatuh pada tanggal 25 Desember. Berdasarkan tanggal winter solstice 25 Desember dalam kalender Julian, karena pada tanggal tersebut matahari mulai kembali ke utara. Ada juga yang kemudian menghubungkan tanggal tersebut dengan kebiasaan kaum kafir dalam pesta Dies Natalis Solis Invicti, perayaan Dewa Matahari, dan penetapan Kaisar Aurelian di tahun 274 bahwa Dewa Matahari adalah pelindung kerajaan Roma yang dirayakan setiap tanggal 25 Desember. Ingat, semuanya ini memiliki nilai inspiratif yang menginspirasi imanmu untuk percaya sungguh bahwa Natal 25 Desember. Hal serupa juga berlaku untuk tahun baru. Maka meskipun secara liturgis tahun baru itu bukan merupakan suatu perayaan liturgis, itu merupakan perayaan yang sangat umum, berlaku universal. Maka Natal menjadi heboh dan meriah karena didukung dengan perayaan tahun baru. Mana ada dikatakan selamat merayakan hari Paskah dan tahun baru? Tidak ada. Yang ada adalah apa? Selamat merayakan hari raya Natal dan tahun baru. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, namun demikian, bukankah Natal tidak pernah disebut dalam kitab suci? Betul. Mengapa kita tetap merayakan Natal? Kita tahu, saudara-saudariku yang terkasih, bahwa tidak semua hal disebutkan di dalam kitab suci, termasuk kata inkarnasi. Tidak ada. Anda membongkar kitab Kejadian sampai kitab Wahyu tidak menjumpainya itu. Soal Trinitas, soal Natal. Tetapi kisah tentang kelahiran Kristus ya ada. Itulah Natal. Maka jangan lupa bahwa kitab suci pun tidak pernah menuliskan larangan untuk merayakan Natal. Tidak pernah ada. Merayakan misteri inkarnasi, merayakan Tuhan datang ke dunia dalam rupa manusia, merayakan bukti cinta kasih Allah kepada manusia adalah esensi dari perayaan Natal. Tidak usah mencari kata-kata yang memiliki makna hurufiah, tetapi dia mengandung nilai substansial
yang memberikan gambaran iman kita. Maka dengan demikian perayaan Natal ada hal-hal yang sangat baik karena seluruh umat Allah memperingati belas kasih Allah. Kalau memperingati ulang tahun anak kita adalah sesuatu yang baik karena mengingatkan akan kasih Allah yang memberikan anak di dalam keluarga kita, maka seharusnya memperingati ulang tahun Sang Penyelamat kita adalah hal yang amat sangat baik, bahkan sudah seharusnya dilakukan. Oleh karena itu, Bapak saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaan selanjutnya, apakah boleh merayakan Natal sebelum tanggal 25? Dari paham ajaran Katolik melarang dengan keras, karena kita butuh masa Advent, masa persiapan kita, sebagaimana penjelasan-penjelasan di YouTube sebelumnya, hingga jatuh tempo pada 25 Desember seluruh dunia merayakan Natal dengan penuh sukacita. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, Gereja Katolik memang merayakan Natal sejak malam Natal sampai hari Epifani, minggu pertama setelah oktav Natal, dan bahkan gereja-gereja memasang dekorasi Natal sampai perayaan pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis hari Minggu setelah tanggal 6 Januari. Dengan demikian, semoga pertanyaan yang selama ini mengganjal Anda terjelaskan lewat YouTube kesukaan kita ini. Kalau ada pertanyaan lanjut, silakan tulis di komen atau japri kepada saya 0812 68 99 1459. Dalam nama Yesus dari Nazaret, Anda diberkati selalu. Amin.